Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 1 Juni 2024, saya bersama istri kembali mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Habitat Dosa dan Habitat Anugerah. Diambil dari bacaan Galatia 4 ayat 9. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Galatia 4 ayat 9, demikian bunyinya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali beberapa pertanyaan. Apakah dalam habitat anugerah dosa itu masih ada dan kita masih bisa berbuat dosa? Harus dijawab dengan jujur, masih ada. Dosa baru hilang nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi dosa yang masih ada ini dosa yang sudah dikalahkan. Dosa yang masih ada ini sudah ditaklukkan Kristus. Dosa yang masih ada ini sudah tidak perkasa seperti dulu lagi. Dia sudah tidak menjilat akar eksistensi hidup kita, sebab akarnya sudah diganti dengan hati yang baru. Jadi, dalam habitat anugerah ini, kita masih bisa berbuat dosa dan berbalik kepada roh-roh dunia? Masih. Tetapi kalau kita berbuat dosa, kita tidak akan tahan dibuat olehnya, sebab itu sudah bukan habitat kita lagi. Kalau kita sudah dipindah dalam habitat yang memerdekakan tetapi kita masih hidup dan melakukan dosa, maka kita tidak tahan dibuatnya. Seperti ikan yang loncat keluar dari kolam. Dia akan menggelepar, tidak bisa bernafas karena dia hidup bukan di habitatnya. Manusia baru, kita tidak tahan berlama-lama di dalam dosa, sebab itu sudah bukan habitat kita lagi. Kita akan bergumul, kita akan gelisah, kita akan didera rasa bersalah, kita akan kehilangan damai sejahtera. Artinya, banyak alarm yang mengingatkan kita. Bersyukurlah untuk itu. Itu pertanda cinta kasih dan anugerah Tuhan terus memimpin kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam surat Galatia, secara keseluruhan kita akan melihat Paulus yang terus-menerus berbicara tentang pertentangan antara dua kekuatan, antara dua teritori wilayah kekuasaan dengan prinsipnya masing-masing. Dia berbicara Taurat versus janji. Dia berbicara tentang Taurat versus iman kepada Yesus. Dia berbicara tentang Hagar versus Sarah, budak versus anak, perbudakan versus kemerdekaan, daging versus roh, keinginan daging melawan keinginan roh, perbuatan daging versus buah roh. Dari pasal awal sampai pasal akhir, pertentangan ini terus dibuat oleh Paulus. Seperti ada kontradiksi antara keduanya. Ada dua teritori wilayah yang saling bertentangan. Saya menyebut dua teritori ini sebagai domain atau habitat. Kedua domain ini benar-benar bertentangan dalam artian hidup atau mati. Yang satu mematikan, yang lain menghidupkan. Habitat yang mematikan ialah habitat dosa. Habitat yang menghidupkan atau memerdekakan ialah habitat anugerah. Habitat anugerah yang memerdekakan membuka mata kita bahwa apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri dengan kekuatan kita telah dilakukan oleh Kristus, yaitu menaklukkan dosa. Kita tidak mampu.
habitat anugerah kasih karunia ini memberitahu kita bahwa yang tak mampu kita lakukan, dilakukan oleh Kristus. Yang kita dibuat kepayahan melakukannya, Kristus mengerjakannya bagi kita. Yang kita dibuat kewalahan olehnya, Kristus mengalahkannya untuk kita. Sehingga apa yang sepatutnya kita jalani, yaitu penghukuman atas dosa, tidak kita jalani. Apa yang tidak selayaknya kita terima, yaitu keselamatan dan berkat, diberikannya kepada kita. Di dalam Kristus kita ini menghirup udara anugerah, sebab yang tidak bisa kita lakukan sendiri, dilakukan oleh Kristus secara sempurna. Dalam habitat lama, berbuat dosa itu alamiah, naturnya. Dosa dilakukan dengan serakah dan dilakukan dengan bangga. Tetapi dalam habitat yang baru, dosa itu kelainan, penyakit yang harus diperangi. Kita tidak dibuatnya bangga, justru malu. Namun, itulah bagian dari pimpinan Tuhan, sebab Dia mau kita hidup dalam natur yang baru, mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepadanya dan tidak pada kekuatan-kekuatan lain, mengasihi Tuhan dan berbuah. Habitat anugerah membawa kita hidup dalam pertobatan dan bersyukur mengikuti pimpinan Tuhan. Habitat anugerah menggiring kita menuju fokus yang benar. Fokus kita bukan lagi pada dosa. Ketika kita hidup dalam habitat anugerah, fokus kita bukan lagi pada dosa, tetapi pada Dia yang mengalahkan dosa. Oleh sebab itu, dalam habitat anugerah, konsentrasi kita bukan lagi pada dosa. Dosa adalah sesuatu yang harus kita pinggirkan. Fokus kita pada Kristus dan kemenangannya atas dosa. Hidup dalam habitat anugerah berarti mengalihkan fokus kita. Jangan berfokus pada dosa, tetapi pada pertobatan dan pengampunan dosa. Jangan berfokus pada kegagalan, tetapi pada bangkitnya kita dari kegagalan. Jangan berfokus pada kesulitan hidup, tetapi pada Tuhan yang sanggup menolong kita dari kesulitan itu. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang baik, sehingga lewat kehadiran kami, setiap orang dapat menemukan cinta dan Tuhan di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Nafas Hidup, kami menyerahkan kehidupan di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Salam satu hati dari kami GKO Keroncong Permai. Shalom.